Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di DNA Talks. Jadi sekarang itu kita bakal discuss dan di sini ada dua teman-teman aku. Boleh perkenalan dulu gak nih? Halo, aku Nara. Hai. Halo, aku Arik. Nah, ini ada Kanara sama Kak Ari. Jadi di sini tuh kita bakal membahas suatu kasus yang lagi viral ya. Iya, betul banget. Nah, bisa dijelasin nggak kasus apa yang mau kita jelasin? Oke, boleh mungkin dari Arik dulu nih. Oke, jadi mungkin kali ini kita mau ngediskus soal kasus yang lagi viral di media sosial ya, tentang ada seorang dokter yang melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada salah satu korban. Korbannya itu yaitu seorang anak dari pasiennya dia sendiri Jadi berarti kejadiannya di rumah sakit ya? Iya, betul banget di rumah sakit sih. di rumah sakit. Kejadiannya tuh kayak gimana? Dan di rumah sakit mana? Oke, buat kejadiannya tuh di rumah sakit Hasan Sadikin, tau gak sih, yang di Bandung? Oh, itu mah tuh ya deket ya di sana. Iya, Di sana atau di mana nggak tahu juga. deket sini ya. Mhm. Jadi si dokter itu sekitar tanggal 18 Maret tuh ya, kalau dari yang aku riset-riset tentang kronologi kejadiannya. Jadi sekitar jam 1 malam. Jadi si ayah korban ini mungkin agak kritis ya, terus dia dibawa tuh ke ruangan sama dokternya, dan dia tuh ditemenin sama anak perempuan. Oh, jadi yang sakitnya itu si ayahnya, tapi ditemenin sama anak perempuannya. Nah, Oke. terus si dokter itu modus gini, minta si anak ceweknya tuh buat masuk Ke ruangan juga. dengan alibi mau transportasi. Trans darah. Iya, transportasi Transportasi darah darah. gitu. Nah, ternyata itu bukan transportasi darah, tapi dia tuh malah dibius selama 3 jam, dan situ si dokternya mulai melakukan. Melakukan Hal-hal yang tidak terpuji. Ya, nah setelah 3 jam dia gak sadar tuh, dia tuh nyadar kalau misalkan di bawah, misalnya di area kelaminnya dia si cewek itu udah ada cairan-cairan si dokternya gitu. Dan dia tuh katanya sakit pas jalan. Jadi dia serem laporin. juga ya. Dan saat itu juga dia langsung bilang ke ibunya tuh, dan langsung divisum ya kalau misalnya. Langsung divisum. Kita sebagai perempuan juga ngerasa takut nggak sih? Kalau bener misalkan lagi tidak sadarkan diri gitu, takut gimana-gimana. Apalagi kan kejadiannya di rumah sakit yang mungkin kalau misalkan secara logika kita tuh bakal berpikir kalau itu tempat yang aman. Iya, ada kan rumah sakit tempat umum ya. Betul. Pasti ada dokter, ada suster dan lain-lain, tamu gitu kan. Dan yang pastinya kalau misalkan aku nih ya sebagai perempuan gak akan berpikir kalau misalkan dokter bakal melakukan hal yang senegatif itu gitu. Iya, kayak di luar ekspektasi gitu ya, di luar logika gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas kronologinya ya. Pasti kan nanti ada panjang ya kronologinya. Mungkin aku bakal mau tanya nih, biodata si dokter tersebut yang melakukan hal keji itu tuh. Oke nih, jadi dokternya itu bernama Priguna Anugrah Pratama. Dia itu dokter muda yang berusia 30 tahun. Dia itu lahir di Pontianak Selatan, lebih tepatnya di Kalimantan Barat pada tanggal 14 Juli 1994. Nah, saat ini tuh dia tuh sedang menempuh pendidikan anestesi di Unpad. Oh, itu di Unpad S1, S2. Lanjutan kayaknya seperti pendidikan spesialisnya. Nah, sebelum dari situ tuh dia lulus di kedokteran umum di Universitas Kristen Maranatha. Jadi kayak ibaratnya mah dia lagi S2 lah ya, kalau misalkan secara pendidikannya mah gitu. Serem juga ya, kayak berpendidikan tuh nggak berpengaruh ke attitude juga ya kayaknya. Ya, apalagi kan Berperilaku gitu. maksudnya dia belum pure bener-bener yang dokter gitu, masih berpendidikan, terus mungkin menurut aku karirnya juga masih panjang sih. Iya. Apalagi rumornya sih baru semester 3 kan ya. Iya. Umurnya 30 tahun berarti ya. Punya pikiran apa ya sampai melakukan hal yang kayak gitu gitu. Dan lebih parahnya itu orang tua si korban tuh meninggal. Meninggal pada saat Meninggal dunia. hari itu juga. Wah, Emang parah banget ya dokter, sumpah parah banget. bener-bener sih. Bener-bener keji. Jadi maksudnya tuh waktu kejadian si perempuan itu tuh besoknya si ayahnya tuh meninggal atau pada malam itu? Pada malam itu. Pada malam itu. Pada malam itu. Jadi kayak bayangin gak sih, maksudnya dia melakukan hal itu di depan orang, maksudnya pasien yang meninggal, terus ke anaknya lagi. Iya. Itu gimana rasanya keluarganya tuh ketika ngelihat anaknya kena pelecehan seksual? Pasti trauma banget. Trauma banget. Langsung dilaporin juga sama keluarga si korban. Oh, nah tindak lanjutnya si keluarga tuh kayak gimana sekarang?
Ini sih kalau yang dari yang riset beberapa aku baca sih kan yang pastinya dia dilaporin tuh kan, terus emang si dokter ini juga udah ditetepin tuh nggak akan bisa berpendidikan lagi. Hmm, Dari Unpad juga udah di cut ngeklaim, off. di cut off, dia nggak akan bisa kuliah lagi di mana-mana atau bahkan jadi dokter lagi pun dia udah nggak bisa gitu. Udah di blacklist lah ya di Indonesia. Udah blacklist banget sih itu. Terus katanya ngomong-ngomong soal dokter ini tuh katanya yang aku tahu tuh dia pernah diklaim sama dokter yang di Unpad gitu, psikologi Unpad, katanya dia punya penyakit gangguan seksual gitu. Ah, apa itu namanya? Kalau nggak salah tuh namanya gangguan parafilia gitu. Jadi Parafilia. Parafilia. Jadi itu yang menyebabkan si dokter tuh menjadi melakukan hal itu karena ada gangguan si ya apa tadi tuh ya? gangguan Parafilia. parafilia itu. Jadi Parafilia. kayak imajinasi Kayak seksual penyimpangan yang seksual menyimpang gitu. gitu. Serem ya, banyak penyakit-penyakit kayak gitu tuh. Serem Iya. banget. Terus katanya dia tuh menyimpang itu kalau ngelihat orang pingsan. Bisa. Makanya kenapa dia ngebius si perempuan itu baru bisa melakukan hal kayak gitulah. Jadi gambarannya mungkin kalau misalkan perempuannya lagi sadar mah itu nggak keluar si penyakitnya gitu. Tapi kalau dia lihat orang tidur, orang pingsan, Kayak ada rasa gairah mungkin ya waktu Iya. pas si perempuan tidur kayak pengen lakuin apa gitu mungkin ya. Bener banget. bener banget. Padahal dia udah nikah tau. Udah nikah. Istrinya juga dokter. Tuh, berarti keluarga dokter dong ya. Iya. Iya, makanya aneh banget kenapa ini dokter punya pikiran kayak gitu gitu. Kalau di keluarga dokternya punya anak juga. Dokternya sih kayaknya udah punya anak deh. Cuman nggak dipublish gitu ya, kayak private gitu biasanya sih. Kalau orang yang mau melakukan kejahatan gitu ya, biasanya keluarganya sih private, paling mungkin istrinya yang ke up gitu. Berarti tindak lanjut dari Universitas Unpad juga di cut off ya. Terus dari rumah sakitnya juga udah di cut off juga. Iya, Di Jadi tindak lanjut ini dia Hasan Sadikinnya juga Dan udah masuk penjara sih. iya udah masuk penjara. Kemarin kan sempat Proses sidang kan ya, aku Iya, lihat proses di sidang. sosial media itu. Sudah masuk ranah polisi. Nah, kan itu tuh benar-benar rame banget ya di TikTok, di Instagram gitu. Sempet dikasih tahu nggak sih divonis berapa lama? 12 tahun ya, 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Tuh, keluarganya bakal nerimain nggak ya 12 tahun? Kayaknya nerima-nerima aja sih kalau misalkan keluarga maksudnya si dokter. si pelaku. Saya emang udah bener-bener salah nggak sih? Iya, Kasihan juga kan anak orang, terus misalkan sebagai mental health perempuan nih, iya benar. pasti udah trauma banget itu. Tapi mungkin dari kamu, Rik, ada nggak sih pandangan sebagai laki-laki gitu? Kalau sebagai laki-laki normal lah ya. Ya ambillah normal kan ya. Untuk laki-laki normal sih itu perbuatan yang melebihi kriminal sih. Orang tuanya ya udah meninggal, anaknya dibuat seperti itu sama dokter yang Iya, itunya itu udah jahat banget lah. Udah lebih dari kriminal. iya benar. Kalau misalnya pandangan Kanara nih ya sebagai perempuan, karena kan itu korbannya perempuan, buat sehari-hari untuk menjaga diri kita sendiri tuh kayak gimana sih gitu? Karena kan si kasus itu pun kita kan nggak tahu ya, kayak misalnya kita lagi di mana ditaruh minuman gitu ya sampai pingsan. Nah, untuk menjaga kita sebagai perempuan gitu ya di luar sana tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih sebenarnya kita harus aware dulu sih sama diri sendiri ya, itu pertama-tama. Terus jangan mudah juga sih buat percaya ke orang lain. Kayak misalkan di tempat umum nih, kita lagi sendiri tiba-tiba ada orang ngasih minuman. Kalau menurut aku sebagai perempuan ya jangan maulah, maksudnya terima tapi jangan diminum gitu nggak Iya. sih logikanya. Soalnya kita kan nggak tahu apa yang udah disiapin orang buat kita gitu. Benar-benar. Kalau mama aku nih ya, kalau misalkan aku setiap keluar nih, misalnya teman-teman ya, ini bisa ditiru atau enggak gitu kan. Kalau misalkan kita di luar terus ketemu banyak orang baru yang tadi katakan ngasih minuman, tapi kalau misalnya minumannya bersegel itu aman kalau menurut aku ya. Dan kata mamaku juga. Tapi kalau misalkan dikasih minuman yang udah secara terbuka gitu ya, itu agak netting juga ya, agak berbahaya gitu. Jadi mungkin bakal untuk para perempuan di luar sana lebih hati-hati ya, lebih aware ke diri kita sendiri, benar kata Kanara, dan juga pandangan sebagai laki-laki juga tadi ya. Terus mungkin pertanyaan terakhir apa ya? Oh iya, dan itu satu lagi, kalau Apa tuh? misalkan
dari kasus ini sih aku lihat kalau misalkan ngejagain pasien atau gak ada salah satu keluarga kita yang sakit, angka baiknya nggak nungguin sendiri sih, harus ada Iya, partner. Soalnya benar-benar. dia cewek ini sendiri juga kan, maksudnya jadi sendiri. dokternya nggak ada, maksudnya nggak ada gap yang bakal bikin dia ketahuan gitu kalau selain dari laporan atau gak dari CCTV yang ngebuktiin kalau misalkan dia itu melakukan pelecehan gitu Oke. sih. Cuman kadang regulasi dari rumah sakit juga kadang Iya sih gitu. cuman Susah ya, karena kan biasanya rumah sakit nggak boleh banyak-banyak Nggak boleh orang, banyak-banyak apalagi orang. misalkan ruang ICU atau ruang apa gitu kan, cuman orang tertentu aja yang bisa masuk gitu. Tapi lihat ini jadi takut gitu ya kalau Iya, misalkan Iya. dia sendirian. benar-benar. Nah, mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman di sini, kan ini tuh kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Menurut kalian, melihat kasus ini, kalian jadi takut buat berobat di rumah sakit tersebut nggak sih? Aku lebih takutnya kalau aku sendiri sih sebetulnya. Berobat sendiri ya? Ah, ah. Kalau misalnya Kak Arik gimana nih? enggak sih Kak, kalau untuk berobat pasti ini Karena mungkin cuman nggak semua dokter kayak gitu ya. cuma Iya. jadi saya tuh paling jadi lebih ngejaga keluarga lah. Benar-benar. Jadi misalkan Ya, lebih kalau ada aware lagi lebih ya, aware untuk lebih keluarga, care gitu. lebih care lagi. Oke, mungkin buat teman-teman semua juga ya, lebih jaga diri dimanapun kalian berada gitu, karena kan kejahatan nggak mungkin ngelihat tempat ya. Betul. Melihat kasus ini tuh aku jadi mikir kejahatan gak lihat tempat, ternyata bisa di mana aja gitu loh. Bahkan bisa sama orang-orang yang kita percaya gitu. Benar, kayak nggak expect aja gitu ya. Oke, kan tadi kita udah ngebahas banget secara detailnya kali ya untuk si kasus pelecehan yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Iya, betul. Nah, kan sebelum ada kasus ini keluar kan pasti pengeluarannya dari media ya. Karena apa-apa di sini tuh pasti viral gitu. Nah, Kak Arik sama Kak Nara ini pertama kali lihat kasus ini tuh di sosial media TikTok apa Instagram? Kalau jujur sih aku dari Instagram ya, karena Instagram. Gen Z banget gitu Gen Z Instagram. banget. Karena banyak yang storyin gitu ya, aku juga Iya, suka banyak lihat tuh. yang Banyak yang justice story apa gitu. Kalau Kak Arik dari mana nih? Sama Dari dari Instagram. Instagram, dari story kan ada yang buat template Yang lah template ya. gitu ya. Yang template story kan ya. Nah, itu. jadi kan kita juga jadi kepo gitu, jadi Iya. ngeriset gimana kasusnya itu gimana. Karena kan kalau misalkan di media itu kadang hoax atau enggak real gitu ya. Nah, ketika kalian ngedengar si kasus ini, tadi kan Kak Arik bilang ngeriset dulu berarti ya, ngeriset sampai ternyata itu fakta. Kalau Kak Nara gimana? Kalau aku sih baca-baca dulu beritanya, terus maksudnya kan aku di kantor juga banyak banget nih yang ngomongin sampai kayak viral banget gitu sih beritanya. Gosip pastinya digosipin. Iya, Perempuan. gosip biasa perempuan gosip. Terus ya udah aku baca-baca terus, tapi maksudnya nggak terlalu ambil kesimpulan banget sih, karena ya udah jelas-jelas salah juga sih sebetulnya menurut aku dokter ini. Iya. Udah ada bukti juga gitu, jadi mungkin balik lagi sih kalau misalkan soal media. Jadi intinya kasusnya udah terpecahkan, berarti udah divonis juga ya selama 12 tahun tadi. Setahu aku sih ada CCTV-nya ya. CCTV di rumah sakitnya? Iya, waktu si dokter Tapi itu. nggak di-share kali ya ke Iya, kayaknya media nggak gitu. Soalnya emang maksudnya takut juga ya, kasihan ke korban gitu. Pasti malu terus trauma lah. Trauma berat. Bener-bener seru juga ya kalau bahas kasus-kasus yang kriminal gini tuh, jadi banyak informasi yang bisa kita dapat gitu, dan bisa jadi bahan edukasi kita buat kedepannya. Iya, benar. Nah, jadi Kak, kalau misal buat teman-teman yang punya kasus atau misalkan tahu kasus yang viral-viral tuh bisa informasiin ke kita ya, supaya kita riset juga di sini kita bahas, karena kita di sini juga bahas tentang viral-viral yang lagi ada di kalangan media sosial kali ya. Iya, betul banget. Apalagi kan sekarang maksudnya kita udah nggak kesusahan lagi nih buat cari informasi gitu. Pasti informasi semuanya ada di sosial media ya. Betul banget. Mau kita mencari apa juga pasti menemukan gitu ya. Betul banget. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian penasaran, kita bakal bahas kasus apa lagi. Paling pantengin episode selanjutnya kali ya Kak ya. Iya, betul betul banget. banget. Pantengin terus tuh channel kita. Channel DNA. DNA Talks. Ini teman-teman yang nonton penasaran gak sih DNA Talks itu kepanjangan dari apa? Oke, apa tuh Rik? Kayaknya Arik paling tahu nih apa itu Apa DNA nih itu. Jadi, asal usul nama asal usul DNA namanya ya Kak. Talks? Jadi asal usul nama DNA Talks itu dari singkatan nama kita semua. Jadi Apa misalkan, tuh? Apa tuh? jadi D-nya itu kita ambil dari Dian, kemudian N-nya itu dari Nara, dan A-nya itu dari saya sendiri, Arik. Jadi DNA Talks. Iya, Nara, Arik
Benar. gitu. Menghasilkan nama kita ya. Iya, Bener betul banget. Jadi kita tuh punya nama, tapi ada asal usulnya juga. Asal usulnya ya nama kita pribadi. Gitu. Jadi kalau misal kalian mau mendengarkan lagi kasus-kasus yang kita riset, kalian bisa ke channel DNA Talks ya. Betul banget. Betul Nanti banget. kalian harus perhatikan setiap episodenya kita bakal beda kasus ya. Ya, Beda-beda. pastinya bakalan ada kasus-kasus yang seru-seru banget yang Lebih menarik. viral. Lebih shock lagi ya dibandingkan ini gitu. Aduh. Dan fun fact juga, ini kita episode pertama ya. Iya, Episode betul pertama banget. di DNA Talks Talks, gitu. Jadi tunggu episode selanjutnya untuk membahas sebuah kasus yang lainnya. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja sih. Kalau misalnya dari kalian ada penyampaian untuk penonton, coba. Buat penonton mungkin apalagi buat perempuan, kalian harus selalu hati-hati dimanapun kalian berada. take care. Gitu. Take care guys. Betul banget. Kalau dari Ari gimana? Kalau dari saya sendiri, paling dari saya untuk para pria-pria untuk bisa lebih apa ya namanya, Menjaga hawa nafsu ya. menjaga lah dan tahu batasan. Iya, benar. Gitu sih teman-teman. Pokoknya pesen buat ya kalian para perempuan, melihat kasus ini kita harus tetap jaga diri dimanapun ya. Betul Jadi pokoknya jaga diri dan harus lebih aware sama diri kita. Terima kasih ya Kak Nara dan Kak Arik udah discuss sama aku di sini membahas kasus yang lagi viral banget. Semoga kalian setelah ngedengerin podcast ini bakal ada edukasi buat tersendiri ya. Betul. Jadi pantengin lagi kasus-kasus yang akan kita discuss lagi, yang akan kita pecahkan lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya di DNA Talks.